Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Next Up SMP 7 Matan Hilir Selatan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Karina Putri. Dan saya Tari Maulisa. Hai teman-teman, seperti yang kalian lihat, saya sudah berada di salah satu jembatan yang ada di Desa Pematang Gadung. Di jembatan inilah digunakan masyarakat untuk menuju ke salah satu sawah yang ada di Desa Pematang Gadung ini. Oh Karin, apa bah arti keberagaman Bhinneka Tunggal Ika teh? Oh, arti dari keberagaman Bhinneka Tunggal Ika tuh kayak kita bahas sekarang yang ada di Indonesia nih, walaupun terdapat banyak perbedaan namun tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oh Karin, berbeda-beda seperti apa yang kau maksudnya? Perbedaan yang saya maksud tuh kayak kita kan sekarang di Indonesia ini terdapat banyak perbedaan ya. Misalnya dalam perbedaan bahasa, agama, suku, budaya, dan ras. Contohnya apa kalian? Contohnya kalau perbedaan agama tuh contohnya kayak kita nih kan di Indonesia ini harus bertoleransi, tidaknya seluruhnya langsung muslimah, ada juga kan yang non muslim, jadi kita harus saling menghargai, kayak bertoleransi. Misalnya kita nih kan kalau bulan puasa kan, kalau kita umat Islam kan melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, jadi otomatis kan orang yang non muslim harus menghargai kita dengan cara tidak usah makan di depan kita dan tidak sebebas dimakan di depan orang yang puasa bah. Begitupun sebaliknya, kita tidak boleh ngaco agama lain yang sedang melakukan ibadahnya masing-masing tuh, supaya tidak terjadi konflik antar agama. Dan kalau dalam perbedaan bahasa ini kan misalnya contohnya ya, kita kan berbaur sama teman kita, salah satu teman kita ini ada orang Jawa sedangkan kita kan orang Melayu. Jadi otomatis kita kan harus berbicara itu pakai bahasa Indonesia. Dan mungkin akan kita berbicara pakai bahasa Melayu, otomatis kan tidak mungkin nyambung atau tidak mungkin ngerti. Jadi kita kan harus pakai bahasa Indonesia supaya saling mengerti dan tidak ada satu pihak pun yang merasa misal tersinggung atau nanti terjadinya konflik gitu. Kalau tentang perbedaan budaya kan kita dapat ngambil dari kehidupan kita sehari-hari ini kan kayak banyak sekali budaya, kayak seperti contohnya kita harus berpakaian rapi, kayak gitu kalau jalan ke rumah orang kita harus mengucapkan assalamualaikum, kita harus ramah, kayak kita ambil dari semua kehidupan kita sehari-hari, bagai terbiasanya kayak gimana. Oh terus teh gimana Ki Karin? Tuan, saya itu cuma bisa menjelaskan sampai di sini. Saya pun tidak terlalu tahu tentang banyak materi bah. Gimana sih supaya kita bisa sama-sama jelas dan sama-sama tahu? Supaya kita lebih jelas, baiknya kita nanya guru PPKN-nya. Yuk. Oh guru PPKN teh Bu Suji kan? Iya, guru PPKN kita teh Bu Suci. Gimana kalau kita nanya beliau aja supaya kita sama-sama jelas dan sama-sama tahu, kali gak beliau bisa memecahkan semua masalah kita atau kebingungan kita. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, seperti yang kalian lihat, kita berdua sedang berada di perpustakaan SMP 7 Matan Hilir Selatan. Di video ini kita berdua akan menanya salah satu guru PPKN yang ada di SMP 7 Matan Hilir Selatan. Kalau kalian ingin tahu video kelanjutan kami, ikutin terus ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin mengganggu waktunya sebentar karena kami berdua ini ingin mempertanyakan beberapa hal tentang keberagaman kebinekaan Tunggal Ika. Iya, silakan. Pertanyaan pertama Bu, menurut Ibu apa sih yang Ibu pahami tentang keberagaman kebinekaan? Iya, baik. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana banyak perbedaan dari berbagai aspek kehidupan. Contoh misalnya perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan perbedaan ideologi. Keberagaman di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Nah, dalam satu provinsi saja terdapat beberapa suku bangsa yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda.
Keberagaman sejatinya merupakan modal sosial untuk membangun bangsa. Namun, jika keberagaman tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik di dalam sebuah masyarakat. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Bu cara mengatasi konflik dalam keberagaman? Cara mengatasi konflik dalam keberagaman adalah dengan pendidikan anak sejak dini agar menghargai perbedaan dan toleransi. Sebab dengan bertoleransi kita senantiasa saling menghormati, menghargai perbedaan dari satu dan yang lain. Nah, dari toleransi itu kita juga belajar bagaimana kita bisa menghindari konflik yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, komunikasi yang baik antar agama dan budaya juga diperlukan ya untuk menghindari konflik. Dan selain itu juga informasi yang disampaikan melalui media yang harus benar. Terkadang berita-berita media yang disampaikan itu kan kita kenal ada berita hoak, artinya tidak benar. Nah, terkadang berita yang tidak benar tadi akan menyebabkan perselisihan atau konflik antar warga di dalam lingkungan masyarakat. Itu saja mungkin. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, apa sih Bu yang menjadi kekuatan bagi masyarakat Indonesia dalam keberagaman itu sendiri? Yang menjadi kekuatan adalah kita harus senantiasa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menanamkan semangat gotong royong dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Mengapa semangat gotong royong harus kita tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat? Karena semangat gotong royong itu merupakan warisan budaya bangsa kita yang harus terus-menerus kita jaga. Karena semangat gotong royong itu mengajarkan kita bagaimana kita senantiasa bekerja sama ya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan bentuk kerjasama, saling membantu dan saling menolong, terciptanya persatuan antar bangsa. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga harus kita perkuat dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Sebab nilai-nilai tadi tertuang dari nilai kesatuan, nilai ketuhanan, ya, nilai kerakyatan tercantum dari kelima sila. Nah, dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai Pancasila itu menjadi pondasi dasar bagi bangsa kita untuk memperkuat persatuan bangsa. Selain itu, toleransi yang kuat juga harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke Bu, pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu ke depannya di masyarakat yang beragam ini? Baik, harapan saya ke depan adalah agar bangsa Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis, hidup berdampingan, tidak ada konflik lagi dalam masyarakat. Yang terpenting adalah kita dapat menjalin persatuan antar bangsa. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk. Jadi peran kita sebagai masyarakat harus senantiasa menjaga persatuan bangsa. Selain itu, harapan Ibu juga ingin masyarakat Indonesia seluruhnya dapat hidup sejahtera, tidak ada lagi yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu kita harus senantiasa bekerja sama, menjalin persaudaraan, persatuan agar kita hidup bisa lebih makmur dan lebih mampu bersaing dengan negara-negara di dunia. Itu saja ya, pesan dari Ibu. Terima kasih. Baiklah Bu, terima kasih atas penjelasannya hari ini. Kira-kira apa pesan dan kesan Ibu untuk kami para pelajar? Baik, pesan-pesan Ibu untuk kalian sebagai seorang pelajar adalah kalian harus senantiasa terus belajar dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Selain itu, kalian juga harus menggalang persatuan bangsa dari keberagaman kita. Negara kita adalah negara yang beragam dengan kebinekaan bangsa kita, sehingga kita harus terus menggalang persatuan. Ya. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil dari video kami yang mewawancarai guru PPKN yang ada di SMP 7 Mataram Selatan. Sebelum itu, kembali lagi bersama saya Karina Putri Dan saya Tari Monsa. Di sini kita berdua ingin mengucapkan sampai jumpa di next up berikutnya. Salam persatuan.